Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan sekilas sejarah peradaban Islam masa Rasulullah sampai masa dinasti Abbasiyah. Jadi yang pertama, bila membahas peradaban maka tidak akan terlepas dari kebudayaan, karena antara keduanya saling terkait dan tak dapat dipisahkan. Kata peradaban dan kebudayaan dalam bahasa Indonesia sering dipahami sama artinya. Namun, dalam bahasa Inggris terdapat pengertian yang berbeda dari kedua kata tersebut. Nah, untuk peradaban dan kultur untuk kebudayaan dalam bahasa Arab pun terdapat perbedaan, yaitu safaqoh dan kata hadoroh. Dan kata kebudayaan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Sanskerta yang asal katanya adalah budi dan daya. Budi adalah kekuatan rohani atau batin, dan daya adalah kekuatan jasmani atau lahir. Nah, kemudian peradaban Islam ini meninggalkan jejak bernilai tinggi di banyak tempat. Berkembangnya peradaban Islam karena dilandasi oleh semangat ketuhanan atau tauhid. Nah, berkembangnya agama Islam sejak abad ke-14 silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan pesatnya berkembang agama Islam itu baik di barat maupun timur pada abad ke-8 sampai 13 Masehi mampu menguasai berbagai peradaban yang ada sebelumnya. Tak salah bila peradaban Islam dianggap sebagai salah satu peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Bahkan hingga kini berbagai jenis peradaban itu masih dapat disaksikan di sejumlah negara bekas kekuasaan Islam dahulu. Misalnya Baghdad atau Irak, Andalusia, Mesir, Turki, Damaskus, Kufah, Syria, dan sebagainya. Ada dua sebab dan proses pertumbuhan peradaban Islam, baik dari dalam maupun luar Islam. Nah, dari dalam Islam, perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam itu karena bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah yang mempunyai kekuatan luar biasa. Sedangkan di luar Islam, peradaban Islam itu berkembang disebabkan proses penyebaran Islam yang dilandasi dengan semangat persatuan, perkembangan institusi negara, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perluasan daerah Islam. Perkembangan peradaban Islam yang dilandasi dengan semangat persatuan Islam telah ditanamkan Rasulullah SAW sejak awal perkembangan Islam di Timur Tengah. Kemudian dalam praktiknya, seiring dengan makin luasnya wilayah kekuasaan Islam, gesekan atau kebudayaan masyarakat setempat memengaruhi umat Islam untuk mengadopsi dan mewarnai peradaban lokal yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Umat Islam mencapai puncak keemasan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa tersebut, tumbuh dan berkembang berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum tanpa adanya dualisme. Oleh karena itu, umat Islam memiliki peradaban yang tinggi pada masa dinasti Abbasiyah tersebut. Peradaban yang tinggi itu dihasilkan oleh umat Islam setelah melewati perjalanan panjang sejak masa Nabi Muhammad SAW. Dasar-dasar yang merupakan pondasi umat Islam sehingga dapat menggerakkannya untuk berkarya dalam kehidupan di dunia ini dan menghasilkan peradaban Islam adalah yang pertama ada tiga, yaitu iman, ilmu, dan amal. Iman merupakan keyakinan yang dimiliki setiap manusia, dan ilmu merupakan pengetahuan yang dimiliki umat Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga adalah amal, adalah sesuatu yang telah dihasilkan oleh umat Islam berdasarkan ilmu yang dimilikinya. Sepanjang sejarah, umat Islam telah menjadi pelopor kemajuan peradaban dunia. Hal ini terbukti dengan ditemukannya angka 0 oleh Al-Khawarizmi yang sangat berpengaruh pada percepatan perubahan dunia, terutama kemajuan sains dan teknologi. Tokoh lainnya seperti Al-Razi dan Ibnu Sina, Jabir Ibnu Hayyan, Al-Biruni, dan lain sebagainya.